Nabi kemudian bilang kepada umat Islam, lau adraktus sanatil atiyah lasumtu mal asyura at-tasu'a. Kalau umur saya nyampe tahun depan, Nabi pakai bahasanya lau, andai umur saya nyampe tahun depan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu bahwa umurnya tidak akan sampai ke tahun depan. Nabi Muhammad bilang, kalau umur saya nyampe tahun depan, saya akan berpuasa bersama dengan hari Asyura, hari Tasu'anya juga. Bersama dengan tanggal 10, saya mau puasain tanggal 9-nya juga. Akan tetapi, bulan Muharram, so far Nabi Muhammad jatuh sakit. Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan solehah, melanjutkan niat nabinya. Sebagaimana anak tuh kalau solehah melanjutkan niat orang tuanya. Orang tua udah meninggal nih, ada lanjutin dah niatnya, begitu kan ya. Nah, kita juga gitu. Mudah-mudahan deh kita bisa dianggap sebagai umat yang solehah. Kita puasain bersama dengan hari Asyura tanggal 10, tanggal 9-nya juga. Sampai-sampai para ulama bilang, kalau kamu nggak bisa puasa tanggal 9 karena satu dan lain hal, kamu puasa baru bisa tanggal 10-nya aja. Coba ikutin juga puasanya dengan tanggal 11. Biar kenapa? Biar puasa kamu beda sama puasanya orang Yahudi. Insya. Itu satu. Masahha fi Asyura, yang hadisnya sahih pada hari Asyura, jangan sampai kamu tinggalkan, adalah at-tausi'ah alal iyal. Man wassa ala iyalihi yawma Asyura wassa Allahu rizqah. Siapa yang meluaskan nafkah, meluaskan rezeki, meluaskan uang belanja, uang jajan keluarganya pada hari Asyura, uang saku keluarganya pada hari Asyura, dia luaskan, dia tambahi, maka Allah akan meluaskan rizkinya. Dalam satu riwayat sepanjang tahun. Jadi bagi para ibu yang biasa ngasih uang jajan anak-anaknya, hari Asyura lebihin, hari Asyura tambahin, kalau bisa hari Asyura gandain, lipetin. Biasanya 10.000 tambahin, gitu dah, terserah pokoknya, tambahin biar seneng. Kenapa gitu? Hari Allah banyak memberikan kasih sayang kepada orang lain, kepada hamba-hambanya. Kalau kamu hari tersebut menyayangi anak-anakmu, menyayangi orang-orang yang bersamamu, insya Allah kasih sayang Allah berhasil kamu dapatkan. Tenang aja, janjinya kata Nabi Muhammad, Allah akan mudahkan rezekimu sepanjang tahun. Itu, ya kan? Udah tuh nggak usah hitung-hitungan. Siapa aja dah yang bisa kamu kasih. Hari Asyura kamu kasihin. Anak-anak, mungkin yang pada punya ART, ya, asisten rumah tangga yang kerja di rumah, kasih. Gitu kan? Udah ada punya siapa orang-orang sekelilingmu yang biasa kamu kasih. Gak usah takut teman-teman saya sekalian. Rezeki itu dari Allah juga kok. Jangan kebanyakan hitung-hitungan berapa ya enaknya ya. 100.000 aja, jangan dah. 50 aja, jangan dah. 20.000 aja. Ujung-ujungnya 5.000. Sehingga sekalian saya muliakan, yuk bismillah, bismillah. Dipersiapkan ya, hari Asyura. Dan buat para istri boleh sampaikan kepada suaminya. Boleh. Saya kasih izin buat sampaikan kepada suaminya. Tuh enaknya punya ustazah gitu tuh. Tadi dapat ilmu baru, Bang. Saya kan suka kesian lihat abang suka susah nyari rezeki. Dikasih tahu sama ustazah caranya biar sepanjang tahun rezeki gampang. Apaan? Abang mulai dari sekarang nabung dah, Bang. Ntar tanggal 10 abang kasihin sama saya, Bang. Kata Nabi gitu, Bang. Ustazah bilangnya gitu. Kata Nabi loh, Bang, bukan dari saya. Bukan dari Ustazah Halimah juga, dari Nabi Muhammad, Bang. Kalau Nabi Muhammad nggak bener, siapa lagi yang bener? Udah Nabi Muhammad dah yang paling bener, Bang. Percaya dah, Bang. Nabi percaya, Bang.
Man wassa ala iyalihi yawma Asyura wassa Allahu rizqa. Dua hal ini yang hadisnya sahih. Kemudian saya akan sampaikan amalan-amalan yang ada hadisnya walaupun dhaif. Ya, hari Asyura sebaiknya juga jangan kamu lewatkan. Apa tuh? Menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah akan berikan padanya pahala sebanyak helai rambut yang dia usap. Allah akan berikan padanya kebaikan sebanyak helai rambut yang dia usap. Maka carilah anak-anak yatim, terutama yang gondrong. Lah ya kan hadisnya gitu. Sebanyak helai rambut. Nah kalau botak tuh agak repot ya. Bismillah dah. Serius Ustazah? Ya enggak juga. Pas dilihat botak sana. Enggak jadi mau diusap kepalanya. Teman-teman sih sekalian, nih ya, anak yatim tuh batasannya sampai berapa? Dengerin saya, ini pertanyaan banyak banget dah. Anak yatim tuh batasannya sampai berapa? Kalau untuk disantuni, kalau dia adalah perempuan sampai dengan menikah, kalau dia laki-laki sampai dengan bekerja untuk disantuni. Tapi kalau untuk diusap kepalanya sampai dengan balik. Ya, jangan pas ngelihat ada anak udah gede, kamu yatim apa enggak? Yatim saya tante. Oh, sini deh saya usap. Umur kamu berapa? 25 tahun tante. Ya ngaco-ngaco itu ya. Jangan gitu teman-teman sekalian. Atau ibu-ibu nih ntar bilang sama suaminya, bang daripada nyari anak yatim susah-susah bang, aneh juga yatim lah, minta diusap. Jadi kalau urusan santunan itu sampai dengan balik ya. Kalau udah balik udah enggak sunnah lagi buat diusap kepalanya gitu. Tapi kalau untuk disantuni sampai dengan anak tersebut menikah kalau perempuan, atau sampai dengan bekerja kalau dia adalah laki-laki atau perempuan. Nah kalau perempuan juga kalau dia udah kerja gitu, kalau zaman sekarang kan banyak juga anak-anak perempuan yang udah kerja gitu, nah itu juga udah nggak perlu lagi disantuni gitu. Santuni kan dikasih uang gitu ya. Dan untuk santunan ini teman-teman, khusus untuk anak yatim yang miskin. Khusus untuk anak yatim yang miskin. Kalau untuk disantuni yang membutuhkan gitu, kalau dia dapat warisan banyak, bahkan dia lebih kaya daripada kamu, ntar kamu santunin kasih uang 100.000 gitu kan, dia uang jajannya aja 200.000 tiap hari. Nggak perlu gitu. Jadi yang perlu disantuni adalah anak yatim yang membutuhkan. Tapi kalau untuk diusap kepalanya, walaupun dia adalah seorang anak yatim yang mampu, tetap sunnah tuh. Tetap sunnah hari itu untuk diusap kepalanya. Gitu ya. Kasih aja hadiah kalau kamu nggak mau santunin gitu kan. Nah kalau dibeliin makanan, beliin coklat, beliin apa kan, walaupun dia orang mampu juga, ya nggak apa-apa gitu. Begitu ya teman-teman sekalian, jelas ini ya. Anak yatim. Baik, nah saya sarankan kalau teman-teman bikin acara santunan anak yatim pada hari Asyura, jangan hanya khusus untuk anak yatim. Khawatir menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat kita, khawatir anak-anak yang miskin-miskin, yang lebih miskin bahkan dari anak-anak yatim, tapi orang tuanya masih ada, bapaknya ada tapi udah sakit-sakitan, bapaknya ada tapi ninggalin dia entah kemana, bapaknya ada tapi nggak bertanggung jawab, kan banyak tuh yang kayak gitu, banyak ya. Khawatirnya nanti malah anak-anak itu berharap andai bapaknya meninggal. Betul nggak? Jangan sampai itu terjadi di tengah masyarakat kita gitu. Ih, enak ya kamu yatim. Ntar gitu tuh, yang miskin-miskin.
Gitu kan, enak ya kamu yatim banyak dapat santunan nih hari, saya nggak dapet nih. Habisnya kan bapak saya masih ada. Jadi nyeselin keberadaan ayahnya gitu. Nah jangan, teman-teman sekalian, buat santunan untuk yatim dan duafa. Karena di tengah masyarakat kita juga banyak anak-anak yang nggak yatim akan tetapi duafa. Mereka miskin dan sangat memerlukan. Jelas ya? Dan kalau kamu ngumpulin harta, ngumpulin duit buat anak-anak yatim dan duafa, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan dipakai buat acara duitnya. Jangan dipakai buat ngasih ustazahnya yang isi acaranya. Hati-hati, hati-hati. Kalau bahasanya santunan yatim dan duafa, maka itu menjadi hak mereka yang yatim dan duafa, tidak diperkenankan dipakai untuk urusan yang lain. Apalagi kalau dipakai buat iuran panitia, buat makan-makannya panitia. Hati-hati, jangan sampai kamu pikir kamu sudah beribadah, ternyata kamu sebenarnya sedang makan harta anak yatim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, dia sama saja kayak memakan api di dalam perutnya. Dan kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Nah, terus gimana dong Ustazah? Kita kan mau bikin acara santunan anak yatim dan duafa, kan pakai ada acaranya gitu kan. Ya kamu minta sumbangannya sama orang-orang. Kalau memang kamu merasa seperti itu, yang jelas aja kita mau bikin acara nih buat anak yatim dan duafa, acaranya santunan. Ini duitnya nanti dipakai buat acaranya juga nih. Jelas, mesti jelas. Itu namanya hibah bisyarat teman-teman. Orang ngasihnya kan pakai persyaratan buat apa. Nah itu harus jelas gitu. Kalau memang kamu seperti itu, atau lebih baik santunannya buat yatim dan duafa aja, panitianya aja yang kumpul-kumpulin duit buat bikin acaranya. Atau kalau kamu nggak mampu buat bikin acaranya dari uang yang selain daripada uang santunan tersebut, teman-teman saya sekalian nggak usah bikin acara, langsung aja duitnya dibagi-bagiin. Ya kan ya? Ini biar kita nih lebih hati-hati sama urusan duit teman-teman. Saya sampaikan ini nih biar kita semuanya lebih hati-hati dalam urusan uang. Oke baik, santunan anak yatim, apalagi yang disunahkan hari itu? Jengukin orang sakit, apalagi yang disunahkan hari itu? Berziarah atau berkunjung kepada orang-orang soleh. Untuk kamu mendapatkan doa-doa dari para guru, dari orang-orang soleh gitu ya. Itu juga bagus tuh. Pokoknya ini intinya adalah inti kasih sayang. Intinya adalah hari kasih sayang. Kamu saling menyayangi biar dapat rahmatnya Allah. Kamu datangi orang-orang soleh, kamu minta doa dari mereka gitu kan. Nah kemudian lagi bersedekah. Banyakin sedekah. Nah apa yang saya sebutkan ini teman-teman saya sekalian, sebenarnya adalah memang sesuatu hal yang baik untuk kamu lakukan kapanpun waktunya. Makanya biar kata nggak ada hadisnya, itu emang bagus aja kamu kerjakan kapanpun waktunya gitu. Andai nggak ada hadisnya, apalagi ini ada hadisnya meskipun dhaif. Jadi silahkan dikerjakan. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan yang kamu kerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa juga gitu. Karena memang tidak ada hadisnya secara sahih ataupun dhaif. Apa itu? Kalau teman-teman dengar hari Asyura sunnah potong kuku, ya lihat-lihat aja kuku kamu panjang apa enggak. Dan lihat-lihat juga hari Asyuranya jatuhnya hari apa. Ya, nah kebetulannya hari ini Asyuranya jatuhnya hari Jumat, sehingga hari Jumat itu memang hari yang sunnah buat potong kuku. Bagus aja silahkan potong kuku. Nah kalau hari Asyuranya jatuhnya hari Selasa, sebaiknya jangan potong kuku karena memang nggak bagus potong kuku pada hari Selasa.
Gitu ya. Kemudian yang kedua lagi, kalau kamu dengar hari Asyura itu kamu sunnahnya mandi, saya yakin sih ibu-ibu biar kata hari apa juga pasti mandi ya Bu ya. Ya udah mandi mah mandi aja gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, kalau ibu-ibu dengar hari Asyura sunnah buat pakai celak mata. Nih Bu, saya bilangin, kalau kamu puasa hari Asyura makruh hukumnya pakai celak mata. Makruh hukumnya pakai celak mata sedang kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau kamu mau juga pakai celak mata hari Asyura, teman-teman saya sekalian, pakailah sebelum adzan subuh. Sahur tuh pakai dah celak mata. Bismillah, insya Allah. Apalagi kalau kamu pakai celak matanya celak mata ismit, itu sunnah. Nabi Muhammad pakai celak mata kok gitu. Dan Nabi Muhammad pakai celak matanya celak mata namanya ismit. Warnanya agak kemerahan kayak merah bata gitu ya. Itu yang biasa dipakai baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu mau pakai sekali lagi sebelum subuh atau di waktu malam, gitu ya. Baik, itu adalah hal-hal yang insya Allah akan kita kerjakan. Oh ya, tambahan lagi, ada yang masuk dalam yang ada hadisnya meskipun nggak sahih ya, meskipun hadisnya dhaif, itu adalah membaca ayat kursi 360 kali, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap awalnya. Untuk setiap ayat kursinya juga membaca Al-Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad kalau bisa sampai dengan 1000 kali. Nah, itu pada hari Asyura itu juga merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan. Oh iya, ada lagi juga zikiran hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, diiringi juga dengan doanya. Ada tuh doa Asyura yang nanti akan saya taruhkan juga deh di feed Instagram saya biar teman-teman pada bisa ngikutin dari situ. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Terima kasih.